silakan duduk. Ya, Bapak Ibu, kita sudah terus berdoa sampai saat ini, dan kita merindukan terus akan lawatan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, kalau kita ingat Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, boleh ditayangkan? Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, yaitu tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, setiap masa-masa penantian pencurahan Roh Kudus, itu ayat ini selalu diingatkan kembali kepada kita semua bahwa kita diberikan Roh Kudus untuk memiliki kuasa, untuk menerima kuasa. Nah, kuasa itu apa? Kuasa itu untuk menjadi saksi. Saksi siapa? Saksi yang memberi kuasa. Siapa? Tuhan Yesus. Jadi kita menjadi saksi dari Tuhan Yesus untuk apa? Untuk memberitakan kabar baik kepada seluruh bumi. Nah, itu. Nah, Bapak Ibu, kalau demikian kita hidup ini adalah hidup untuk menjadi saksi. Bagaimana kita bersaksi? Nah, coba Bapak Ibu, kita membuka beberapa ayat kali ini. Yang pertama adalah Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Untuk menjadi saksi itu bagaimana? Ya, oke. Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang, siapa itu ia yang akan datang? Yaitu Roh kebenaran. Siapa? Roh Kudus. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, Bapak Ibu, perkataan Tuhan Yesus ini yaitu bahwa Roh Kudus akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Nah, itu apa maksudnya? Yang pertama, memimpin kamu dalam seluruh kebenaran bisa diartikan bahwa Roh Kudus memimpin kita memiliki pengertian tentang kebenaran firman Tuhan. Mengapa? Karena pada perkembangannya ada ajaran-ajaran yang menyimpang, ajaran-ajaran yang bertolak belakang, ajaran-ajaran yang berbeda dengan ajaran Tuhan Yesus. Bahkan ada ajaran-ajaran yang menyebut dirinya Kristen, tapi sama sekali tidak memiliki pemahaman iman Kristen. Bahkan sangat bertentangan dengan pemahaman iman Kristen. Belakangan ini dikenal dengan Kristen progresif. Istilahnya sangat bagus. Ya, Kristen progresif. Progresif itu artinya berkembang terus. Ada kegiatan, aktivitas. Sebetulnya kata-katanya bagus, tapi ternyata isinya, nah, jangan terpesona dengan bungkusnya, tapi perhatikan isinya. Ya, jadi isinya itu penting diperhatikan, walaupun memakai nama Kristen dan ajarannya sama sekali bukan Kristen. Tidak seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi memimpin kamu dalam seluruh kebenaran, yang pertama bisa dimaknai, bisa dipahami bahwa Tuhan melalui Roh Kudusnya akan menerangkan kebenaran-kebenaran, akan menjelaskan kepada kita kebenaran-kebenaran firman Allah. Karena apa? Karena toh kalau kita membaca firman Tuhan tuh kadang-kadang kan nggak ngerti. Gitu? Ini maksudnya apa ya? Nggak ngerti.
tetapi Roh Kudus akan menerangi kita supaya pada saat kita mempelajari firman Tuhan, maka firman Tuhan itu bisa kita mengerti maksudnya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dimaksud bahwa roh kebenaran, Roh Kudus itu akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Itu artinya bahwa untuk menjadi saksi Kristus, yang pertama harus mengerti tentang apa yang harus disaksikan, yaitu memahami kebenaran firman Tuhan. Yang kedua adalah memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, yaitu supaya hidup kita dipimpin dalam kebenaran. Jadi ada keseimbangan. Yang pertama ini memahami, mengerti tentang isi firman Tuhan yang adalah kebenaran. Satu sisi, setelah kita mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan, kita menghidupi firman Tuhan. Melalui apa? Melalui perbuatan kita, melalui tindakan kita, melalui praktek hidup kita. Jadi ada keseimbangan di sini memahami, di sini melakukan gaya hidup dalam kebenaran. Namanya juga Roh Kudus. Roh Kudus itu memimpin kita dalam seluruh kebenaran, yaitu hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran itu seperti apa? Nah, disinilah praktek hidup. Kali ini saya lebih banyak menekankan tentang Roh Kudus memimpin kita di dalam praktek hidup, yaitu hidup kita melakukan kebenaran. Kenapa? Roh Kudus. Satu roh, kedua kudus. Nah, roh ini membawa kita dalam kekudusan. Kedua, disebut roh kebenaran. Berarti roh yang memimpin kita dalam kebenaran. Baik itu dari segi ajaran, memahami ajaran Tuhan, maupun dari sisi praktek hidup kita. Nah, Bapak Ibu, kita sudah beberapa kali mengadakan doa menjelang pencurahan, peringatan pencurahan Roh Kudus. Apakah kita tuh datang ke sini hanya merindukan supaya ada getaran? Gitu loh, ada getaran supaya mengalami jamahan Tuhan ternyata dong getar gitu. Kalau sudah begitu, sudah tunggu 1 tahun lagi, ikut ibadah 10 hari lagi. Apa begitu? Lalu masa-masa 1 tahun ini dari sekarang sampai nanti setahun lagi pencurahan Roh Kudus, peringatan Roh Kudus, lalu ngapain kita? Nah, disitulah pentingnya Roh Kudus, yaitu roh yang memimpin kita dalam kebenaran. Baik, mari kita lihat tentang peranan Roh Kudus ini. Kita lihat satu ayat lagi, 1 Petrus 1 ayat 15. Yaitu saya lebih fokus malam ini, saat ini, untuk bicara tentang bagaimana kita menerapkan diri hidup dalam kebenaran. 1 Petrus 1 ayat 15. Disinilah maka kita nyambung. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus. Menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Lalu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Roh Kudus selalu memimpin untuk hidup kudus. Roh Kudus tidak pernah bertentangan dengan pribadinya. Kehendaknya tidak pernah bertentangan dengan pribadinya. Kalau disebut Roh Kudus, ya hidup dalam kekudusan. Memimpin kita juga hidup dalam kekudusan. Sebagai contoh, ini kesaksian saya. Beberapa waktu yang lalu, ada jemaat. Jemaat ini aktif sekali Bapak Ibu, di Komsel. Apalagi kalau di Komsel, nah saat itu saya ditunjuk sebagai koordinator Perumnas. Itu kalau Komsel itu biasanya itu kan ada ucapan syukur
ucapan syukur pindah rumah, apalagi ucapan syukur ulang tahun, ucapan syukur pernikahan atau pranikah gitu kan. Jadi begitu banyak ucapan syukur mendapat berkat Tuhan gitu, macam-macam lah. Dan hidup dalam konsel aktif sekali dalam konsel. Dan saya tahu juga ikut doa pagi, istilahnya itu membangunkan fajar. Fajar aja dibangunin Bapak Ibu ya. Jadi doa bangun fajar. Dan kalau bicara ketemu gitu dalam kelompok sel itu bicara hal-hal yang rohani. Tapi suatu saat dia bicara begini. Siapa tahu ini kehendak Allah. Dia masih gadis, belum menikah. Lalu dia katakan begini, siapa tahu ini kehendak Allah ya Pak. Apa? Yaitu saya menikah dengan dia. Langsung saya kata, tidak. Bapak Ibu tahu? Perempuan ini aktif dalam aktivitas kegiatan rohani, dalam kegiatan pelayanan. Tetapi apakah dia sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus? Nanti dulu. Mengapa? Karena Bapak Ibu, dia akan menikah dengan seorang laki-laki yang mana istri dari laki-laki ini baru saja melahirkan anaknya. Jadi baru saja keluar dari rumah sakit melahirkan anak. Dan kalau tidak salah itu anak yang kedua. Lalu perempuan ini tetap memaksakan. Ya siapa tahu menikah. Itu kehendak Tuhan. Bapak Ibu, pribadi Roh Kudus tidak pernah bertentangan juga dengan kehendaknya. Kehendak Roh Kudus tidak pernah bertentangan dengan kehendaknya. Jadi Bapak Ibu, ukuran daripada kekudusan itu apa? Melakukan kebenaran, bukan sibuk aktivitas. Tapi hidup dalam kebenaran, sungguh-sungguh menghidupi kebenaran itu. Makanya di sini dikatakan, hendaklah kamu kudus dalam seluruh hidupmu. Bukan sekedar aktivitas pelayanan. Tapi secara pribadi, kegiatan pribadi itu kudus adanya. Yaitu seluruh hidup kita apa? Ya tubuh kita, ya jiwa kita, ya roh kita itu kudus adanya. Nah tubuh ini digunakan untuk kekudusan, jiwa kita juga digunakan untuk kekudusan, roh kita juga tetap terhubung dengan Allah yang kudus. Jadi inilah seluruh hidup kita, hidup di dalam kekudusan. Mengapa? Karena Roh Kudus memimpin kita dalam hidup dalam kekudusan, yaitu sama seperti Dia, yaitu Tuhan Yesus yang kudus. Jadi hidup kudus, hidup benar itu tidak diukur dari berapa banyaknya aktivitas seseorang dalam pelayanan. Enggak. Tapi seberapa tekadnya memutuskan hidup dalam kebenaran. Nah itu kenapa? Karena Tuhan memanggil kita dengan memberikan kuasa itu untuk menjadi saksi. Dan saksi itu harus efektif. Yaitu apa? Salah satunya dengan memperlihatkan bahwa hidup kita adalah hidup dalam kebenaran. Di mana? Dimulai dalam rumah tangga. Lalu hubungan dengan keluarga, saudara atau keluarga besar. Lalu hubungan dengan tetangga. Orang bukan hanya tahu bahwa kita ini Kristen, tapi orang itu melihat ada nilai kehidupan dalam diri kita. Kalau dia siapa? Kristen. Kenapa? Ada nilai. Dan nilai ini Bapak Ibu dalam kehidupan sehari itu bisa dirasakan. Orang punya nilai atau tidak itu bisa dirasakan. Dalam hal mana? Salah satunya adalah dalam prinsip-prinsip kehidupan. Orang akan melihat, oh dia punya nilai-nilai hidup. Kenapa? Dia memutuskan ada prinsip-prinsip kehidupan yang tidak bisa dikompromikan.
dia hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran. Nah, kecenderungan kita Bapak Ibu kalau hidup dalam kekudusan itu, kadang-kadang kita itu mau kompromi. Godaannya ada kompromi. Jadi kita yang kudus berkurang menjadi kurang kudus. Makanya ada hidup dipimpin Roh Kudus atau hidup sok kudus. Beda jauh. Kita dipimpin oleh Tuhan supaya hidup kudus. Nah, ayat 15 ini dilanjutkan dalam ayat 16. Coba ditayangkan kembali. 1 Petrus 1 ayat 16. Ditegaskan kembali mengapa kita hidup kudus, yaitu sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Allah itu kudus dan Allah menciptakan kita itu di dalam kekudusannya. Nah, kekudusan kita ini menjadi rusak karena apa? Karena jatuh dalam dosa. Dosa itu apa? Dosa itu intinya putus hubungan. Bahwa hubungan kita dengan Allah itu putus. Kenapa? Karena kita jatuh dalam dosa. Dosa itu apa? Rusak, bobrok. Nah, ini bahasanya tuh kadang-kadang nggak ada kedengaran. Brengsek. Kita tuh brengsek banget berdosa itu. Dan Allah itu kudus, maka hubungan kita dengan Allah itu jauh sekali. Allah kudus, kita berdosa. Allah itu superior, kita itu inferior, jauh nggak terhubungkan. Dan manusia yang berdosa tidak mungkin mendekati Allah. Sampai Allah itu mendekati manusia dalam pribadi Tuhan Yesus, menampakkan diri sebagai manusia, betul. Dan dia harus mati tergantung di atas kayu salib. Lalu dia bangkit dari kematian dan dia memberikan kuasa. Bapak Ibu perlu perhatikan, mengapa? Ketika Yesus bangkit itu bukan hal yang biasa. Ketika Yesus bangkit itu ada 3 hal yang dikalahkan. 1, Yesus mengalahkan maut. Sepertinya Yesus itu kalah dalam 3 hari itu karena dia mati. Tetapi justru dalam kematiannya inilah Yesus meremukkan kepala ular itu. Tuhan Yesus mengalahkan kuasa maut sehingga ada pernyataan, "Hei maut, di manakah sengatmu?" Kedua, Tuhan Yesus mengalahkan 1 dosa, kedua mengalahkan maut ya, yang kedua mengalahkan dosa. Dosa dikalahkan di atas kayu salib. Yang ketiga, maut, dosa, lalu yang ketiga apa? Iblis. Iblis dikalahkan oleh kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi ada 3 hal ini, dosa, maut, dan iblis dikalahkan oleh Tuhan Yesus melalui kematian dan kebangkitannya. Dan pada akhirnya dia memberikan Roh Kudus-Nya turun atas kita, supaya kita yang dulunya berasal dari Allah itu kudus, dan sekarang kita menjadi rusak karena dosa. Kita dipulihkan kembali melalui pencucian darah Tuhan Yesus, dikuduskan. Kita menjadi kudus. Nah, Pak Pur yang lalu menyinggung bahwa kita secara posisional, secara hukum di mata Allah, kita itu sudah dikudus. Ya, seperti jemaat Korintus itu dikatakan jemaat yang kudus, walaupun jemaat yang bermasalah, banyak hidup tidak dalam kekudusan. Nah, kita sekarang juga sama. Dikuduskan seluruh hidupmu. Supaya apa? Supaya kita pas, kita serupa dengan Tuhan Yesus. Untuk apa? Itu sebabnya saya masih bicara 1 Petrus dulu, dalam kitab Petrus dulu. Itu sebabnya Tuhan Yesus itu punya rencana dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Ini tujuannya. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Oke. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Bangsa yang dipilih oleh Allah. Lalu imamat yang rajani. Penekanan lagi, bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah. Nah, kalau itu satu rangkaian itu, ini berkaitan dengan dipenuhi oleh Roh Kudus.
Jadi kita ini apa? Kita ini diproses oleh Allah karena kita itu natur dosa. Walaupun sudah dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus, tapi natur sifat kita itu masih ada sifat dosa. Jadi dalam diri kita itu sering muncul sifat-sifat dosa kita itu akan muncul lagi. Tapi diingatkan kembali oleh firman Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus, ingatkan, hendaklah kamu hidup kudus. Kenapa? Kamu itu bangsa yang terpilih. Coba Bapak Ibu ya perhatikan kata bangsa yang terpilih. Tapi terpilihnya itu bukan karena kita hebat ya Bapak Ibu ya. Terpilihnya itu karena anugerah Tuhan. Jangan salah memahami juga ya. Wah, kita terpilih, kita hebat. Bukan. Kita terpilih itu justru karena kita tidak layak dipilih. Tetapi Allah tetap memilih kita. Itulah anugerah. Gampangnya gini, kalau Bapak Ibu di pimpinan usaha lah, punya toko, punya karyawan, lalu karyawan ini mencuri milik Bapak Ibu. Yang dicuri banyak, merugikan sekali. Harusnya dihukum. Kalau perlu diperkarakan ke pengadilan, dilaporkan ke polisi. Tetapi karena Bapak Ibu itu mengenal Tuhan Yesus, sekalipun dirugikan banyak oleh karyawan itu diampuni. Ya sudah, kamu berbuat salah, kamu merugikan saya, tetapi saya mengampuni kamu. Udah. Dan bukan hanya diampuni, dipulihkan lagi. Ya kamu boleh bekerja di tempat saya lagi, tapi ingat, jangan mencuri lagi. Nah, karyawan yang tadinya mencuri yang harusnya dihukum, lalu karyawan ini tetap diampuni dan diterima kembali, itu bukan karena kebaikan karyawan itu. Karyawan itu salah. Kita juga dipilih oleh Tuhan itu bukan karena kita benar, tetapi kita itu salah. Tapi Allah memilih kita. Karena itu Allah menguduskannya. Makanya dikatakan bangsa yang kudus. Kamu dulu punya dosa, dikuasai dosa, sekarang diubah menjadi umat kepunyaan Allah. Nah, ini yang harus kita ketahui. Berarti kita sekarang diingatkan supaya kita memiliki gaya hidup sebagai umat kepunyaan Allah. Kita harus ingat bahwa saya adalah imamat yang rajani, imamat yang akan memerintah nanti. Ya. Lalu apalagi bangsa yang terpilih. Untuk apa? Nah, disinilah supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Jadi memberitakannya adalah bukan memberitakan diri kita, tapi memberitakan tentang perbuatan besar dari Allah itu yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi menyaksikan apa? Bahwa saya diubahkan. Bagaimana? Bahwa perubahan hidup itu terjadi pada diri kita. Bapak Ibu, kalau dulu saya itu belum punya motor, kalau ke gereja itu naik angkot. Kalau sekarang Bapak Ibu naik ojol ya, mau roda 2, roda 4 ya. Tetapi perhatikan, di sini nih sekarang ya, kalau dulu dia Sudarso, Bapak mau ke gereja ya, baru naik angkot itu datang, Bapak naik gereja, kok tahu? Gitu. Kok tahu? Ya, Bapak rapi. Itu ciri orang Kristen itu rapi ya, kalau ke gereja ya, pasti itu rapi. Kan pupuran dulu yang perempuan tuh, kan mandi dulu, pupuran dulu, nyisir dulu kan gitu kan? Kan nggak ada yang bangun tidur langsung loncat ke gereja gitu kan? Nggak ada tuh? Nggak ada. Sopir angkotnya tahu nih orang Kristen. Gitu? Sekarang ke sini naik ojol. Suatu saat bareng sekeluarga, jadi nggak usah pakai motor. Naik mobil sekeluarga 5 orang ya. Sampai di sini. Loh. Kok di sini, Pak? Ya. Lalu dengar suara nyanyi-nyanyi kan? Pak, ini gereja tuh, Pak? Iya. Jadi Bapak mau ke gereja? Ya saya bilang, iya. Karena ini sudah resmi dapat izin gitu. Jadi kita tahu Bapak Ibu, orang tuh nggak usah nanya kita, dia udah tahu orang
Kristen. Coba Bapak Ibu kalau ojol, mau kemana nih? Mau ke gereja ya? Gitu kan? Pertama kali pertanyaan, Bapak mau ke gereja ya? Nah, ya nggak jujur kalau gitu ya. Kan kita mau ibadah, iya dong. Tukang ojol, kalau dulu angkot ya. Sekarang itu tukang ojol, mau roda 2 atau roda 4. Tahu kemana kita pergi. Tugas kita adalah memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar itu yang apa sih Pak? Sederhana. Memberitakan perubahan hidup yang terjadi dalam hidup kita. Proses bagaimana Allah itu menguduskan kita, mengubahkan hidup kita bagaimana. Sederhana. Sederhana saja ceritakan, saya dulu tuh gampang marah. Sekarang saya mengenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan kemampuan untuk mengerem marah saya. Sederhana saja. Kok bisa Pak? Ya karena Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada saya. Sederhana, dulu saya malas. Tapi setelah saya percaya Tuhan Yesus, sekarang saya sadar saya punya tanggung jawab untuk bekerja. Nah gitu. Jadi ada itu perbuatan-perbuatan yang besar. Jangan bayangkan perbuatan besar tuh, wah menyeberang Laut Tibero. Nanti dulu di Cirebon nggak ada Laut Tibero. Menyeberang Sungai Yordan, di Cirebon nggak ada Sungai Yordan. Kan gitu. Jangan dipikirkan kalau di Alkitab. Menceritakan perbuatan besar yaitu melalui kehidupan kita. Makanya saya menekankan pada bagian yang kedua, yaitu bagaimana Roh Kudus itu memimpin kita di dalam mempraktekkan, melaksanakan atau melakukan hidup yang benar. Kenapa? Kita itu umat kepunyaan Tuhan. Kalau Bapak Ibu datang ke sini menantikan ada satu pengalaman pribadi dijamah oleh Roh Kudus hanya sebatas itu saja, kayaknya ibadah kita kadang-kadang rasanya kok nggak ngalamin apa-apa ya. Kan gitu kan? Tapi sadarilah, Roh Kudus itu bekerja. Roh Kudus bisa saja datang sini melawat kita, berbahasa roh bisa. Tetapi kalau tidak hal itu terjadi, lalu bagaimana? Apa Roh Kudus tidak bekerja di tengah kita? Ya nggak begitu dong. Roh Kudus bekerja itu adalah mengubah pribadi-pribadi kita untuk serupa dengan Kristus. Karena ini pada masa akhir, yaitu apa? Supaya menunjukkan bahwa kita ini sudah keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Kita tuh banyak kekurangan, banyak kelemahan. Kita maunya melakukan kebenaran, tetapi kita sering gagal. Itu pentingnya Roh Kudus di sini. Jadi Bapak Ibu, di gereja saya rasanya nggak ada kerjaan Roh Kudus. Nanti dulu jangan buru-buru ngomong gitu. Siapa tahu secara diam Roh Kudus itu memproses hidup kita masing-masing. Bekerja di hati kita masing-masing. Tidak spektakuler, wah, Roh Kudus itu bekerja begitu. Tiba-tiba di sini datang apa Roh Kudus lawat, Roh Kudus lawat, turun. Apa itu? Wah, itu api bertebaran di sini. Tidak begitu. Tetapi Roh Kudus itu sedang bekerja memproses kita untuk hidup kudus. Nah, itu pentingnya kita pentingnya Roh Kudus. Kenapa? Karena faktanya kita itu sering gagal. Sering gagal. Saya percaya Bapak Ibu sudah percaya Tuhan Yesus. Saya sih percaya. Kedua, karena Bapak Ibu sudah percaya Tuhan Yesus, saya juga percaya bahwa di dalam hati Bapak Ibu ada Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu diam di dalam setiap orang yang percaya menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berdiam. Dia Roh Kudus itu tidak keluar masuk begitu ya. Bukan. Tetapi yang sering kita lakukan itu sama. Kita tidak mengaktifkan Roh Kudus. Artinya apa? Kita tidak memberi kesempatan seluas mungkin Roh Kudus itu bekerja di dalam kita. Kita mulai terpengaruh oleh pola dunia, kehidupan keduniawian kita. Pola pikir kita mulai tercemari oleh pola dunia. Sehingga apa? Di saat inilah kita
perlu dipenuhi Roh Kudus. Kenapa? Karena tadi kita tahu bahwa hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Nah, apa kita bisa hidup kudus? Enggak bisa. Itu pentingnya Roh Kudus. Itu pentingnya kita dipenuhi Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena sekali lagi hidup kita itu sering gagal. Cenderungan kita adalah justru melakukan hal yang tidak kudus. Nah, kalau demikian, kita bukan mengikuti Roh Kudus. Kita disebut mendukakan Roh Kudus. Mari kita lihat di dalam Efesus 4 ayat 30. Efesus 4 ayat 30. Oke, bisa dibantu ya. Janganlah ada perkataan ayat 30 ya. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi ada kata mendukakan Roh Kudus. Sederhananya apa itu mendukakan Roh Kudus? Mendukakan Roh Kudus adalah membuat Roh Kudus itu berduka. Mengapa Roh Kudus berduka? Roh Kudus itu pribadi. Allah Bapa juga pribadi. Tuhan Yesus juga pribadi. Roh Kudus juga pribadi. Mereka adalah Allah. Mereka pribadi, jadi bisa berduka. Berduka bagaimana? Kalau kita yang sudah dikuduskan oleh darah Yesus, kita tidak mengizinkan Roh Kudus memimpin hidup kita. Dengan kata lain, kita mulai memimpin hidup kita sendiri. Dan karena kita memimpin hidup kita sendiri, kecenderungannya adalah salah. Mendukakan Roh Kudus. Contohnya, kalau di dalam kitab Efesus, saya mengambil mungkin 1-2 contoh. Apa itu? Ayat yang terdekat saja. Ayat 31. Ayat 32. Dah, ini saja. Nah, ini. Segala kepahitan. Coba Bapak Ibu, kita tuh koreksi diri masing-masing. Apakah saya punya kepahitan? Sama siapa? Paling dekat sama pasangan kita. Suami ke istri, istri ke suami. Dimulai dari situ. Dua orang tua dan anak. Lalu kita sesama pelayan, ada enggak jarak antara sesama pelayan nih? Aku enggak suka dia. Gitu. Ada enggak? Gitu. Ada kepahitan, ada kegeraman, kemarahan yang apa nih? Tersimpan tapi geram banget gitu. Kesel kayak. Kemarahan. Ini ada penghalang-penghalang untuk sungguh-sungguh hidup dipimpin Roh Kudus atau hidup dipenuhi Roh Kudus. Pertikaian, fitnah. Kalau ada, lalu Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat Efesus dan kepada kita semua. Hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Nah, kata dibuang itu kata kerja. Dibuang itu bukan kalau kita punya tisu basah, melap tangan yang basah, lalu dibuang, pluk, gitu kan, ke tempat. Dibuang itu adalah suatu usaha dengan serius, dengan sungguh-sungguh, untuk melemparnya sejauh mungkin. Itu kata dibuang, dilempar jauh-jauh. Kalau benar dipimpin Roh Kudus, dia melempar jauh-jauh segala kejahatan. Baik itu kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Maka hidup kita kudus. Jadi walaupun kita tidak merasakan secara nyata kita itu dilawat oleh Roh Kudus, itu bukan berarti Roh Kudus gak melawat kita. Roh Kudus itu bekerja bagi kita, yaitu apa? Sedang memproses itu. Kepahitan keluar, kegeraman keluar dari hati kita, kemarahan keluar dari kita, pertikaian keluar dari kita, fitnah keluar dari kita. Lalu ayat 30 digantikan. Kalau ini keluar dari hati kita, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu.
Bisa mengampuni? Bisa. Tapi jujur, untuk bisa itu melalui satu proses. Saya pribadi Bapak Ibu, punya kepahitan dulu. Ya punya kepahitan dengan seseorang. Lalu rugi dewek. Sakit. Bikin sakit badan tuh. Ya, orang yang memiliki kepahitan itu rugi dewek ya. Orang iso turu. Ya kan? Tidak merasakan damai sejahtera. Rugi sendiri. Jadi kepahitan itu lebih baik diselesaikan dengan cara mengampuni. Gak ada cara lain. Ampuni dia. Kok mengampuni Pak? Enak bener dia yang diampuni? Enggak. Karena kita sudah diampuni lebih dulu oleh Tuhan Yesus. Ya, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kamu itu lebih dahulu diampuni. Jadi ampunilah semua orang. Dalam pelayanan kita itu kan pergesekan itu bisa terjadi. Itu proses juga dalam pengudusan kita. Apakah kita akan memendam kemarahan atau kita akan belajar mengampuni, menerima perbedaan. Fakta dalam pelayanan itu bahwa sesama pelayan Tuhan, sesama hamba Tuhan bisa ada pergesekan, bisa terjadi. Tetapi ingatlah bahwa kita sebagai orang-orang imamat yang kudus, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Itu pentingnya Bapak Ibu. Kita perlu dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi itu apa? Sekali lagi, dipenuhi itu artinya dikuasai, dipimpin, diatur, disetir, diarahkan. Oleh siapa? Roh Kudus. Jadi kalau kita ini sadar kita tidak mampu, maka kita berdoa sama Tuhan melalui meminta kepada Roh Kudus. Roh Kudus, pimpinlah aku. Aku tidak mampu, aku gagal. Aku hidup kembali pada kekubangan dosa. Pimpinlah aku, kendalikanlah aku, setirlah aku. Dan Roh Kudus tidak akan pernah membiarkan kita. Dia mengendalikan kita, dia memimpin kita menjadi bangsa yang kudus. Ingat Bapak Ibu, surga itu tempatnya Allah yang kudus. Jangan mimpi ke surga kalau hidup kita nggak kudus. Kalau hidup kita main-main dengan dosa, Allah serius. Ingat, pertama kali saya khotbah yang lalu, saya khotbah tentang bersungut-sungut. Itu hal yang serius. Pentingnya kita dalam masa yang sukar ini menjaga hati kita. Walaupun berat, pergumulannya berat, masalahnya belum terselesaikan. Ada banyak tanggungan, tapi jangan bersungut-sungut. Itu pentingnya dipimpin Roh Kudus. Amin. Malam ini mari Bapak Ibu kita kembali mohon pada Tuhan. Tuhan Yesus, pimpinlah hidup saya. Itu yang dipimpin Roh Kudus. Mari kita mohon supaya kita dipenuhi Roh Kudus, sehingga hidup kita benar-benar menyatakan kita adalah orang kudus. Mari kita datang pada Tuhan Yesus. Mintalah secara pribadi, Tuhan Yesus penuhi hidup saya. Pimpinlah hidup saya. Tuntunlah saya. Mari kita nyanyikan pujian. Bapak Ibu bebas saja ya, tidak harus berdiri. Duduk aja. Berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi. Mohon pimpinan Tuhan supaya Tuhan itu berkarya dalam Bapak Ibu, dalam diri kita masing-masing. Supaya apa? Sungguh-sungguh kita merasakan Tuhan itu sedang bekerja. Tuhan sedang melawat dalam diri kita. Dia sedang memenuhi kita. Mari kita nyanyikan pujian. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Bapak Ibu bebas. Menyembah. Mau berdiri boleh, mau duduk saja nggak apa-apa. Tapi yang penting kita terhubung dengan Allah kita. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga.